Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua hadir kembali menyapa Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya sejumlah informasi seputar Kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsumsi sampah plastik terbanyak. Untuk menekan penggunaan kantong plastik, rencananya tahun depan Bea Cukai akan mengenakan biaya atau tarif penggunaan plastik. Saat ini ada 3 objek cukai yang ditetapkan pemerintah, diantaranya rokok, minuman mengandung etil alkohol, dan liquid vapor. Namun untuk tahun depan akan ada penambahan 1 objek cukai baru, yaitu cukai plastik. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare yang ditemui beberapa saat lalu. Suparji menjelaskan, salah satu alasan mengapa plastik akan dikenakan tarif cukai untuk menekan penggunaan kantong plastik di Indonesia, sebab Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsumsi sampah plastik terbanyak. Untuk saat ini, peraturan pemerintah telah disahkan, namun untuk implementasi penerapan ke depan, baik itu tarif dan penggunaan, nantinya akan diatur dalam aturan tata laksana yang saat ini masih dalam pembahasan. Peraturan pemerintahnya sudah disahkan, namun demikian untuk implementasi penerapannya nanti tarifnya berapa, terus pengenaannya bagaimana, terus dikenakan pas di posisinya di mana, di pabrik atau bagaimana, nanti diatur di aturan tata laksananya. Itu sekarang masih dalam pembahasan. Jadi peraturan pemerintah, di bawahnya nanti ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara detail tentang tarif cukainya dan pengenaannya seperti apa, nanti dijelaskan lebih detail di peraturan Menteri Keuangannya. Dan sekarang masih dalam pembahasan seperti itu. Ya, diharapkan nanti tahun depan bisa kita jalankan sepenuhnya untuk pengenaan cukai plastik ini. Seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 TNI, Kapolsek Ujung bersama Kapolsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare dan jajarannya berkunjung ke Koramil 1405 Ujung untuk memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-75 kepada TNI sekaligus memberikan kejutan. Berikut informasi selengkapnya. Kapolsek Ujung bersama Kapolsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare dan jajarannya berkunjung ke Koramil 140501 Ujung untuk memberi ucapan selamat HUT TNI yang ke-75. Kunjungan ini sebagai bentuk ajang mempererat sinergitas Polsek Ujung bersama Koramil 140501 Ujung di hari ulang tahun TNI yang ke-75 saat ini. Dalam kesempatan itu, Kapolsek Ujung Kompol Muhammad Aris yang memimpin kunjungan tersebut memberikan bingkisan kue ulang tahun Dirgahayu TNI yang ke-75 kepada anggota TNI yang sedang piket. Kompol Muhammad Aris menyampaikan atas nama Kapolres Parepare beserta Polsek jajaran mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke-75 bersama rakyat TNI kuat dan semoga sinergitas TNI Polri semakin solid serta dapat bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare. Tepatan dengan hari ulang tahun TNI. Jadi kita ke sana itu saya bersama dengan Kapolsek KPN untuk menyampaikan selamat ulang tahun Tentara Nasional ke-75. Harapan kita ke depan mudah-mudahan TNI bersama Polri semakin bersinergitas untuk melayani masyarakat demi untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, meski telah diberlakukan sejak 24 September yang lalu, namun masih saja ada warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan Perwali nomor 31 tahun 2020. Hal ini terlihat saat tim terpadu penegakan Perwali melakukan razia di sejumlah titik beberapa waktu yang lalu.
Memasuki hari ke-12, tim terpadu penegakan hukum pengendalian COVID-19 di Kota Parepare diantaranya terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta Dishub kembali menggelar razia masker di Bundaran Tugu Pramuka, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Senin 5 Oktober 2020. Hasilnya, sejumlah warga masyarakat pengguna jalan serta beberapa remaja yang tak memakai masker di tempat umum langsung didata dan diberikan sanksi oleh petugas, mulai dari sanksi administrasi, push-up, hingga kerja sosial. Camat Ujung Andi Ulfahlanto SSTP di lokasi kegiatan mengatakan kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan terkait penerapan peraturan Wali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020 yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona di Kota Parepare. Dalam pelaksanaan yang baru berlangsung sekitar 2 jam ini, masih ditemukannya sejumlah warga yang tidak disiplin dalam protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pagi ini kita dapati beberapa masyarakat sampai ada sekitar 2 jam ini sudah kurang lebih 10 masyarakat yang didapati tidak menggunakan masker, ya, tidak menggunakan masker. Ada yang mendapatkan denda sebesar 50.000. Ada juga yang kita lihat tadi mendapatkan sanksi sosial selama 3 jam melaksanakan kerja bakti di sekitar tempat razia ini. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Layanan aduan berbasis WhatsApp manajemen PDAM Parepare diberikan apresiasi oleh pelanggan PDAM karena dinilai efektif menjawab keluhan warganya. Selain itu, selain tanggap keluhan warga, PDAM Parepare juga intensif melakukan perbaikan pompa maupun pipa air. Manajemen PDAM Parepare makin berbenah. Keluhan pelanggan menjadi hal prioritas demi memberikan pelayanan prima secara optimal. Penyediaan layanan aduan berbasis WhatsApp dinilai efektif menjawab keluhan warga. Seperti keluhan yang dialami salah seorang warga di BTN Rama Residence Lamaubeng, Kelurahan Lompoy, Kecamatan Baju Kiki pada Minggu kemarin. Irma menjelaskan, tidak sampai 30 menit setelah menghubungi PDAM Parepare melalui layanan aduan yang diteruskan ke manajer teknik yakni Mapriani, kini distribusi air bersih ke perumahan tersebut sudah mengalir normal. Sangat memuaskan karena belum 30 menit saya mengadukan keluhan ke PDAM, air sudah mengalir. Selain tanggap keluhan warga, PDAM Parepare juga intensif melakukan perbaikan pompa maupun pipa air. Jika terjadi perbaikan yang mengakibatkan distribusi air dihentikan sementara, maka PDAM Parepare melayangkan pengumuman atas gangguan tersebut di media sosial. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-75 dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI kali ini dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya, yakni dilakukan secara virtual yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim bersama unsur Forkopimda menghadiri peringatan HUT TNI yang ke-75 yang digelar secara virtual di Makodim 1405 Malusetasi pada Senin 5 Oktober 2020. Berbeda dengan tahun sebelumnya, peringatan HUT TNI yang ke-75 tahun ini dilaksanakan secara virtual karena adanya pandemi COVID-19. Upacara HUT TNI yang ke-75 dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara yang disiarkan live di YouTube Sekretariat Negara. Upacara diawali dengan mengheningkan cipta, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Sabta Marga. Dari tayangan YouTube Sekretariat Negara, tampak Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto didampingi 3 pimpinan Matra TNI, yakni Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksmana TNI Yudo Margono, dan Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo, serta pejabat negara lainnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mengantisipasi terjadinya gangguan, Kamtibmas Kepolisian Sektor Ujung melakukan patroli multi kejahatan di wilayah hukumnya. Dipimpin Kasih Humas Polsek Ujung Polres Parepare, Aibtu Rijal Paramasi. Berikut informasi selengkapnya.
Dalam menekan angka tindak kriminalitas, Kepolisian Sektor Ujung melakukan patroli multi kejahatan di wilayah hukumnya. Dipimpin Kasih Humas Polsek Ujung Polres Parepare Aibtu Rijal Paramasi, pelaksanaan patroli multi kejahatan kali ini dilakukan pada tempat-tempat keramaian seperti kafe dan tempat tongkrongan anak muda. Selain mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas, dalam patroli ini polisi juga menggelar pendisiplinan protokol kesehatan kepada warga yang sedang berkumpul di luar rumah. Hasilnya, beberapa anak muda terciduk sedang nongkrong tanpa menerapkan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Selanjutnya, petugas memberikan himbauan agar segera membubarkan diri karena dapat mengundang tindak kriminal yang dapat meresahkan masyarakat. Jadi ada beberapa tempat yang kita datangi, kita himbau agar terutama warkop itu kita himbau agar melakukan atau menggunakan masker dan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian di jalan Panorama tadi kita menemukan kumpulan anak-anak remaja, lalu kita menghimbau agar tidak berkumpul lagi dan harus tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara Kepala Disporapar Kota Parepare Amarun Agung Hamka meraih 2 penghargaan, yakni stand pameran terbaik 1 dan juga penghargaan The Best Report Design dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional baru-baru ini. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare mendapat 2 penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atau LAN RI dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN Angkatan 8 yang digelar di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Manajemen Pemerintahan pada Jumat kemarin. Kepala Disporapar Kota Parepare Amarun Agung Hamka mengucapkan rasa syukur atas 2 penghargaan yang diraih. Prestasi tersebut tidak terlepas dari arahan Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, serta kerjasama tim di internal Disporapar. Hamka menjelaskan 2 penghargaan yang diraih Disporapar Kota Parepare yaitu stand pameran terbaik 1 dengan judul Proyek Perubahan I'm Yours atau Integration Mode Youth Sport and Tourism dan penghargaan The Best Report Design. Administrasi Negara Republik Indonesia Makassar memberikan apresiasi pada kami berkaitan dengan The Best Design Report dan terbaik pertama stand pameran inovasi. Jadi semua berkat kerja tim yang kami lakukan sehingga kami mendapatkan apresiasi tersebut, dan sebagai bentuk kreativitas para staf kami, tim kerja kami yang dibantu oleh pemuda-pemuda kreatif bisa mendesain laporan kami sedemikian baik sehingga diapresiasi, dan alhamdulillah berkat dorongan dari Bapak Wali Kota Parepare kami bisa yang terbaik, kami bisa dapat penghargaan tersebut. Kedua penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Dr. Andi Taufik MSI. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk menghimbau dan mengajak kepada masyarakat agar mengikuti aturan tentang protokol kesehatan demi memutuskan mata rantai penyebaran wabah COVID-19 dan merupakan upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19, personil tim mobile patroli yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, dan pemerintah Kota Parepare kembali melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dengan sasaran tempat-tempat keramaian dan perkumpulan warga, salah satunya di Pasar Senggol, Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Personil tim mobile patroli yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, dan pemerintah Kota Parepare kembali melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dengan sasaran tempat-tempat keramaian dan berkumpulnya warga, salah satunya di Pasar Senggol, Kota Parepare.
Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini bertujuan untuk menghimbau dan mengajak masyarakat agar mengikuti aturan tentang protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 dan merupakan upaya dalam pencegahan penyebaran virus corona. Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, Prasetyo, yang memimpin operasi kali ini menyatakan pihaknya akan terus melaksanakan patroli penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 bersama aparat terkait lainnya. Kini telah tercatat ratusan lebih pelanggar dengan jumlah denda yang terkumpul, yakni sebanyak belasan juta rupiah. Diharapkan agar masyarakat tetap mematuhi anjuran pemerintah dengan melaksanakan gerakan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Pasar Senggol yang berada di Kota Parepare. Kita fokus mulai dari penjual cakar, penjual baju baru, dan penjual basah, makanan basah, ikan dan sayuran. Setelah itu kita berputar, kita berada di jalan raya lagi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam TV Peduli.